Pemirsa, hari ini tetap dalam pembahasan Inara Rusli karena lagi trending topik saat ini ya. Pastinya kalian juga sudah menonton ya yang di podcastnya Dr. Richard Lee tersebut. Ada wawancara dengan narasumber dari laki-laki tersebut. Kalau saya menonton, sepertinya ini agak berat sebelah di podcast tersebut. Melindungi nama baik Inara. Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Tapi mari kita prediksi di sini ya. Apakah yang dikatakan di podcast tersebut ada kebenarannya atau bisa dibilang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi di sini masih prediksi, disclaimer ya. Jadi prediksi itu bisa salah, bisa benar, atau bisa nyerempet sedikit karena saya juga manusia biasa. Kita pakai kartu ini. Saya pakai kartu ini. Apakah memang benar Inara Rusli menikah dengan laki-laki tersebut saat Inara Rusli belum mengetahui kalau laki-laki tersebut sudah memiliki istri? Jadi ngakunya masih single, bujang dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Victim, korban, ya korban. Nah, korban apa di sini? Apakah memang Inara Rusli korban dari laki-laki tersebut? Akseptansi, jangan salah terima dulu. Memang Inara Rusli sebagai korban dari laki-laki tersebut, tapi tidak semuanya harus disalahkan pada laki-laki tersebut. Karena di sini ada simbol acceptance, ada simbol salah terima. Jangan salah terima dulu terkait dari hal ini. Mengapa kita tidak boleh salah terima? Karena apa? Kreasi, itu sebagai bentukan atau kreasi untuk apa? Untuk memulihkan nama baik, untuk menjaga nama baik. Ya memang ada simbol victim, korban. Tapi di sini jangan percaya dengan omongan dari laki-laki tersebut. Karena apa? Itu sebagai upaya-upaya kreasi. Nah, kreasi untuk apa? Apakah untuk melindungi Inara Rusli, nama baik Inara? Iya. Ada simbol pencerahan, enlightenment. Jadi di sini di podcastnya Dr. Richard Lee itu memang sudah ada kondisi untuk melindungi Inara Rusli. Ya mungkin sudah ada percakapan sebelumnya Dr. Richard Lee dengan laki-laki tersebut nanti begini dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Sudah ada arahan-arahan khusus? Despondensi, kelelahan, keputusasaan. Jadi memang sudah ada arahan-arahan ya, nanti pertanyaannya seperti ini, nanti jawabannya begini dan lain sebagainya. Memang ada yang diarahkan tapi ada yang tidak diarahkan, yaitu yang spontanitas dia bercerita dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Memang Inara juga bagian dari korban si laki-laki tersebut. Tapi tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan laki-laki tersebut. Karena sebagai wanita kita harus lebih melihat dulu latar belakang seseorang yang akan menjadi teman hidup kita. Bulan Juli kenalan, bulan Agustus menikah. Semudah itukah mempercayai seorang laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup kalau bisa selamanya? Jadi di sini tidak bisa menyalahkan sepenuhnya laki-laki tersebut. Padahal sebenarnya laki-laki tersebut adalah buaya darat juga. Tapi Inara Rusli juga ceroboh di sini. Kenapa Inara begitu cepatnya mengambil keputusan untuk bisa dekat dengan dia atau bisa bersama dia? Apa alasannya? Balance. Karena sudah nyaman di sini.
Walaupun di sini ada pihak-pihak yang tersakiti, ya. Ada kenyamanan ketika bersama laki-laki tersebut seperti yang saya prediksi kemarin ya. Kenapa Inara Rusli masih saja tidak mau menjauh dari laki-laki tersebut padahal sudah mengetahui kalau laki-laki tersebut memiliki istri? Jawabnya apa? Karena servis dari laki-laki tersebut yang membuat Inara Rusli kelepak-kelepak. Nah ini, itu alasannya ya. Ternyata ada kenyamanan di sini walaupun ada pihak-pihak yang tersakiti karena perbuatan mereka. Setelah proses hukumnya nanti selesai, tapi di sini proses hukumnya Inara ini terjerat 2 masalah loh ya. Masalah yang dilaporkan dari istrinya laki-laki tersebut, kasus perselingkuhan, tapi juga ada pelaporan yang lainnya dari rivalnya yang dulu, Teten ya, juga ikut melaporkan Inara Rusli terkait dari pencemaran nama baik. Jadi Inara ini menghadapi 2 kasus untuk tahun ini. Apakah hubungan mereka akan terjalin lebih dekat lagi ketika mereka sudah selesai menjalani proses hukum? Apakah ada pernikahan nantinya? Ada sukacita di sini, jadi mereka tetap menjalin sebuah hubungan nantinya sekalipun proses hukumnya sudah selesai. Berujung ke pernikahan kah? Ada simbol wanita bawa pedang. Jadi mereka tetap menjalin hubungan, tapi kalau pernikahan sepertinya nanti Inara Rusli akan memutuskan hubungannya dengan laki-laki tersebut. Memutuskan. Alasannya apa? Karena apa? The World, karena ingin membuka lembaran baru di dalam hidupnya. Wow. Apakah kamu sudah berpikir masa-masa dengan hal tersebut? Karena nanti kalau kamu sudah selesai proses hukum ini, tentunya dalam pekerjaan, dalam keuangan kamu harus berupaya sendiri, atau apakah sudah kamu pikirkan hal itu? Sudah mempertimbangkannya. Jadi sepertinya Inara Rusli ini juga ada rasa kecewanya pada laki-laki tersebut. Ternyata laki-laki tersebut yang selama ini dipuja-puji adalah seseorang yang pemain hidung belang. Jadi akan ada pertimbangan-pertimbangan dari Inara Rusli untuk memutuskan hubungan tersebut dan membuka lembaran baru. Dan itu sudah dipertimbangkan baik-baik dan masak-masak. Nah, kemudian bagaimanakah ekonomi Inara Rusli? Setelah ada pelaporan 2 kasus yang menimpanya ini, apakah baik-baik saja atau bagaimana kondisinya? 4 koin ini bisa dibilang dia harus hemat, yang artinya ekonomi mulai ada penurunan di sini.